Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan tertua yang ada di Indonesia dan merupakan cikal bakal terbentuknya kota Jakarta. Pelabuhan ini sempat berganti nama beberapa kali, namun berdasarkan surat keterangan Gubernur DKI Jakarta tanggal 6 Maret 1974, nama Sunda Kelapa ditetapkan sebagai nama resmi pada pelabuhan ini. Pelabuhan Sunda Kelapa sejatinya sudah ada sejak abad ke-5 dan merupakan pelabuhan yang berada di bawah kepemilikan Kerajaan Tarumanegara. Sejak Kerajaan Sunda berhasil menguasai pelabuhan ini, Pelabuhan Sunda Kelapa berhasil berkembang menjadi salah satu pelabuhan penting yang ada di Pulau Jawa mengingat lokasinya yang cukup strategis. Selain pedagang-pedagang dari berbagai daerah di Nusantara yang melakukan kegiatan perdagangan di pelabuhan ini, tak jarang pedagang-pedagang asing dari negeri luar seperti Tiongkok, Arab, India, Inggris, dan Portugis. Bangsa Portugis bahkan membangun relasi dengan Kerajaan Sunda hingga diizinkan membuat kantor dagang di sekitar pelabuhan. Kesultanan Demak yang melihat hubungan Portugis dengan Kerajaan Sunda sebagai sebuah ancaman, kemudian merencanakan penyerangan atas Sunda Kelapa. Pada 22 Juni 1527, pasukan gabungan Kesultanan Demak Cirebon di bawah pimpinan Fathahillah menyerang dan berhasil menguasai Sunda Kelapa dan merubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Peristiwa ini kemudian diingat sebagai ulang tahun kota Jakarta. Setelah Demak berkuasa, Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba pertama kali di Pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1596 dengan tujuan utama mencari rempah-rempah. Mengingat pada saat itu rempah-rempah merupakan komoditas utama di Belanda karena berbagai khasiatnya seperti obat, penghangat badan, dan bahan wangi-wangian. Kini Pelabuhan Sunda Kelapa tidak terlihat sesibuk pada saat masa jayanya. Pelabuhan ini sekarang hanya melayani jasa untuk kapal antar pulau di Indonesia. Dari segi ekonomi, pelabuhan ini sangat strategis, letaknya di Jalan Maritim Penjaringan Jakarta Utara, karena berdekatan dengan pusat-pusat perdagangan di Jakarta seperti Glodok, Pasar Pagi, Mangga Dua, dan lain-lainnya. Sebagai pelabuhan antar pulau, Sunda Kelapa ramai dikunjungi kapal-kapal berukuran 175 BRT. Pada saat ini, Pelabuhan Sunda Kelapa direncanakan menjadi kawasan wisata karena nilai sejarahnya yang tinggi. Saat ini Pelabuhan Sunda Kelapa adalah salah satu pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo II yang tidak disertifikasi International Ship and Port Security karena sifat pelayanan jasanya hanya untuk kapal antar pulau.
Pak Jupri, Kalideres tinggal ya. Pulang 1 kali seminggu. Ya ada sekitar 2 tahun lah kalau nggak salah. 2 tahun. Kayaknya belum pernah semenjak dipegangi IPC. Hari tanggal merah, pokoknya 1 minggu, pokoknya tanggal 2. Ya karena nggak ada pekerjaan yang lain, waduh nggak pasti. Pasti ya? Ya, ya bisa cukup. Ya macam-macam lah. Apa aja tuh Pak? Ada yang kali beraknya, ada yang wahana itu maksudnya ya kadang-kadang keliling doang di sini. Ya lihat kapal, nah pengunjungnya begitu. Karena di tanggul ini udah banyak. Banyak? Iya. Jam 7 mulai sampai sore. Enggak lah, enggak nginep. Paling ada tempat di situ, penginapan di situ. Barang-barang yang diangkut di pelabuhan ini, selain barang kelontong adalah sembako serta tekstil. Untuk pembangunan di luar Pulau Jawa, dari Sunda Kelapa juga diangkut bahan bangunan seperti besi, beton, dan lain-lain. Pelabuhan ini juga merupakan tujuan pembongkaran bahan bangunan dari luar Jawa seperti kayu, rotan, kauliang, kopra, dan lain sebagainya. Sebuah kapal pinisi tengah menurunkan muatan barangnya ke atas truk terbuka di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta siang itu dengan memakai derek. Karung goni atau karung rayon merupakan pilihan favorit bagi para pedagang yang menggunakan pelabuhan ini. Mungkin karena sangat mudah untuk dimuat ke atas punggung manusia. Ada sebuah kapal pinisi lainnya tengah memasukkan barang ke dalam perutnya dengan tenaga kuli pelabuhan. Hanya lelaki kuat perkasa yang bisa bertahan hidup dengan pekerjaan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta yang begitu keras, mengangkut beban berat di punggung dari atas truk ke dalam kapal dan di bawah terik matahari yang sangat membakar kulit. Pelabuhan Sunda Kelapa ini juga sangat sering dikunjungi mahasiswa maupun fotografer yang ingin mengabadikan momen di sana. Dimulai dari harga tiket masuk yang murah, yakni Rp5.000 untuk mobil dan Rp2.500 untuk motor. Ditambah, pelabuhan ini sangat bersih dan unik untuk dijadikan spot foto. Kapal-kapal yang terparkir di pelabuhan sangat rapi, sehingga menarik untuk berfoto di sana. Pelabuhan ini pelabuhan yang masih aktif buat kirim barang, terus karena emang tempatnya bagus, jadi banyak dipakai buat hunting foto juga. Iya, teman kadang sama fotografer juga. Tempatnya oke sih, kayak kapal-kapal gede, terus banyak kontainer-kontainer juga. Tempatnya lebih dikelola lagi, jadi lebih bersih gitu. Bahkan, di sana juga terdapat sampan yang siap mengantar kamu untuk mengelilingi pelabuhan. Harganya pun terjangkau. Untuk 2-3 orang dikenakan biaya Rp35.000 sekali mengelilingi pelabuhan.
Jika kamu ingin bertanya bagaimana sejarahnya pelabuhan ini, Bapak yang mendayung sampan pun siap menceritakannya. Tak hanya keindahan pelabuhan yang bisa kamu dapatkan, bahkan sejarahnya pun dapat menambah wawasanmu. Baru pertama kali sih kita kesini. Baru pertama kali kita kesini ya? Kita sih sebenarnya dari Fluid juga, cuman kita baru pertama kali kesini karena baru lihat dari teman dan kemarin baru dapat referensi dari teman buat kesini, jadi kita kesini juga. Enggak juga sih, kita kesini naik motor. Mudah banget transportasinya. Kalau saya kesini karena pemandangannya aja sih, dari swafoto yang dapat referensi dari Instagram, kelihatan bagus gitu, jadinya pengen datang ke sini. Kalau aku sih karena mungkin teman-teman itu editnya bagus banget, jadi mungkin jadi aku pengen kesini, jadi pengen buktiin itu foto bener atau enggak, gitu aja sih. Kesannya mungkin karena foto bagus, bisa kesini sih Jadi ya, puas buat ambil foto gambarnya juga. mungkin ini kali ya, kalau ini kan kita belum tahu ya harus diarahin kemana dan kita cuman stuck masuk, cuma dikasih tahu tempatnya di daerah mana dan kita belum tahu spot-spot bagus di sini karena kayak belum ada orang-orang yang ngasih tahu harus spotnya itu di mana. Ya Kak, tadi kita sempat bingung harus Bingung gimana gimana ya cara spot yang bagus. parkirnya di mana. Terus tadi juga ada yang bilang nggak boleh ke sana, ada yang bilang boleh. Ya kayak gitu aja lah, pengennya ada bukan pemandu juga sih, seenggaknya ada arahan buat kita harus kemana nih gitu. Apa yang kurang di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta adalah tempat nyaman bagi para pengunjung untuk sekedar duduk, menyegarkan tenggorokan selagi mengamati kesibukan kehidupan pelabuhan. Bagaimanapun, Pelabuhan Sunda Kelapa tetap merupakan tempat menarik untuk dikunjungi. Sebagai gambaran bahwa hidup tak berubah selama berabad di sini.